Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Statistika dengan dosen pengampu Ibu Nur Laila. Perkenalkan, saya Fatimah Azahra Nur Firdaus dengan absensi 25. Saya Nirmala dengan absen 36. Saya Marita Safisa Putri dengan absen 34. Selamat menyaksikan. Bye. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana mengubah data mentah seperti ini menjadi summary output yang seperti ini. Nah, yang pertama-tama kita harus mengaktifkan menu data analisis seperti ini. Caranya itu yang pertama klik file, habis itu ke menu option. Nah, di sini kita memilih ADDINS. Setelah masuk, kita pilih analysis tool pack yang tanpa VBA ya. Nah, di sini pada bagian bawah atau bagian manage, kita pilih Excel ADDINS seperti ini. Habis itu kita klik go. Nah, muncul jendela ADDINS seperti ini. Nah, kita centang saja analisis tool pack-nya, analisis tool pack saja ya. Habis itu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul data analisis karena saya sudah mengaktifkannya. Kita tinggal klik data analisis. Nah, kita pilih menu regression ini ya, kita klik di situ, kita pilih OK. Nah, di sini ada tulisan input Y-rank itu adalah variabel Y. Kita klik ini, ada ini menu ini. Nah, di sini kita copy dari Y ke data terakhir. Nah, setelah itu kita pilih output Y-rank-nya, klik ini juga seperti tadi, pilih kedua Y dua-duanya. Nah, setelah jadi, kita klik labelnya itu kita centang ya. Habis itu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul seperti yang ini. Ini sama yang ini itu sama saja. Cuma yang ini sudah kita berikan warna-warna dan panah-panah. Seperti ini ya jadinya. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang persamaan. Persamaan di sini kita ambil dari kolom ketiga, tabel ketiga dari summary output. Nah, di sini ada intercept X1 dan X2. Untuk barisnya itu ada confidence, standard error, test stat, p-value, lower, upper, lower. Nah, di sini kita persamaannya itu yaitu Y sama dengan A min B1 X1 min B2 X2. Persamaannya di sini sudah saya tuliskan, yaitu Y sama dengan 1,01 dikurangi 0,007 X1 min 0,127 X2. Setelah itu, ini cara membacanya itu apabila konstan naik, maka PBV sebanyak 1,01. Setelah itu cara membaca B1 yang ini itu apabila ukuran perusahaan naik satu satuan, maka BBV akan turun sebanyak 0,007. Untuk membaca B2 ini apabila ROA naik satu satuan, maka mohon maaf, apabila ROA naik 1%, maka PBV akan naik 0,127. Yang selanjutnya adalah nilai R-square. Nilai R-square atau koefisien determinasi atau R2 sebesar 0,70079.
yang berarti menunjukkan proporsi variansi dalam variabel dependen nilai perusahaan yang dapat dihasilkan oleh model regresi yaitu ukuran perusahaan dan profitabilitas. Nilai R kuadrat sebesar 0,270079 atau 27%. Kita bisa mengubahnya dengan cara di copy dulu dan kita paste, lalu kita bisa menggunakan ini lalu jadi 27%. 27% menunjukkan bahwa model dapat menjelaskan sekitar 27% variasi dalam nilai perusahaan. Sisanya 72% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model. R-square mengukur proporsi varian variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model regresi. Semakin tinggi nilai R-square, semakin baik model dalam menjelaskan data. Yang selanjutnya adalah standar error sebesar 0,303741 atau error atas nama baku, yaitu untuk mengukur seberapa jauh prediksi model menyimpan dari nilai aktual. Semakin kecil nilainya, semakin baik model dalam memprediksi. Nilai 0,303741 ini menunjukkan deviasi rata-rata antara nilai yang diprediksi dan nilai aktual. Dalam konteks ini, prediksi PBV memiliki simpangan baku sekitar 0,30 satuan dari nilai aslinya. Semakin kecil nilai standar error, maka akan semakin baik karena nilai pengamatan mendekati garis regresi. Begitu juga sebaliknya. Hal ini berdasarkan pada kenyataan bahwa tidak mungkin untuk mendapatkan nilai dugaan dengan ketepatan 100%. Dalam konteks ekonomi diperlukan ketepatan sebesar 95%. Selanjutnya yaitu uji F. Langkah 1 yaitu penyusunan hipotesis. H0 B1 sama dengan B2 sama dengan 0. Variabel bebas tidak dapat mempengaruhi variabel terikat. Dapat dianggap nilai koefisien regresi sama dengan 0. H1 B1 tidak sama dengan B2 tidak sama dengan 0. Koefisien regresi tidak sama dengan 0. Langkah kedua menentukan taraf nyata. Alfa sama dengan 0,05. Derajat kebebasan sama dengan pembilang K dikurangi 1, penyebut N dikurangi K sama dengan 3 kurangi 1 dibagi 16 kurangi 3 sama dengan 2 dibagi 13 sama dengan 3,80557. Langkah ketiga yaitu menentukan nilai F hitung. F sama dengan R kuadrat dibagi K dikurangi 1 dibagi 1 dikurangi N kuadrat dibagi N kurangi 3 sama dengan 0,27008 dibagi 2 0,72992 dibagi 13 sama dengan 0,13504 dibagi 0,05615 sama dengan 2,40507. Langkah keempat yaitu menentukan daerah keputusan. F tabel 3,80557, F hitung 2,40507. Jadi F hitung kurang dari F tabel. Jadi gagal menolak H0. P value F sama dengan 0,12921. P value lebih dari 0,05. Jadi gagal menolak H0. Langkah kelima yaitu memutuskan hipotesis. Jadi H0 diterima, H1 ditolak. Ukuran perusahaan X1 dan profitabilitas X2 secara bersama-sama.
Selanjutnya yaitu uji T. Langkah 1 menentukan hipotesis. H0 B1 sama dengan 0. H0 B2 tidak sama dengan 0. H1 B1 tidak sama dengan 0. H1 B2 tidak sama dengan 0. Variabel bebas berpengaruh tidak nyata apabila nilai koefisiennya 0. Variabel bebas akan berpengaruh nyata apabila nilai koefisiennya tidak sama dengan 0. Langkah kedua menentukan daerah kritis. DF sama dengan N dikurangi K sama dengan 13. Alfa sama dengan 0,05. T tabel sama dengan kurang plus minus 2,16036. Langkah ketiga yaitu menentukan T hitung. T hitung sama dengan B kecil dikurangi B besar dibagi SB. T hitung B1 sama dengan 0,00777795 dibagi 0,0160629195 sama dengan minus 0,48424. T hitung B2 sama dengan 0,12781 dibagi 0,063448 sama dengan 2,01446. Langkah keempat yaitu menentukan daerah keputusan. T tabel plus minus 2,16. T hitung X1 sama dengan 0,48424, X2 2,01446. Jika T hitung lebih dari T tabel, maka menolak H0. Jika T hitung kurang dari sama dengan T tabel, maka gagal menolak H0. Langkah kelima yaitu menentukan keputusan. X1 H0 diterima, koefisien regresi tidak berbeda dengan 0 atau variabel X tidak berpengaruh nyata terhadap Y. X0 H0 diterima, koefisien regresi tidak berbeda dengan 0 atau variabel X tidak berpengaruh nyata terhadap Y.